Shalom, selamat malam, salam sehat bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak sekolah minggu, adik-adik kami, pemuda, pemudi, dan remaja yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita menyatukan hati kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang menuntun dan memelihara hati dan pikiran saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini tertulis di dalam kitab Ester pasal 9, dimulai dari ayat 15 sampai dengan ayat 19. Mari kita membuka Alkitab kita, Ester pasal 9, ayat 15 sampai dengan ayat 19. Saya membacakannya bagi kita, demikian firman Tuhan. Jadi berkumpullah orang Yahudi yang di Susan pada hari yang ke-14 bulan Adar juga, dan dibunuhnyalah di Susan 300 orang, tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Orang Yahudi yang lain yang ada di dalam daerah kerajaan berkumpul dan mempertahankan nyawanya serta mendapat keamanan terhadap musuhnya. Mereka membunuh 75.000 orang di antara pembenci-pembenci mereka, tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Hal itu terjadi pada hari yang ke-13 dalam bulan Adar. Pada hari yang ke-14 berhentilah mereka, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Akan tetapi orang Yahudi yang di Susan berkumpul baik pada hari yang ke-13, baik pada hari yang ke-14 dalam bulan itu. Lalu berhentilah mereka pada hari yang ke-15, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Oleh sebab itu orang Yahudi yang di pedusunan, yakni yang diam di perkampungan, merayakan hari yang ke-14 bulan Adar itu sebagai hari sukacita dan hari perjamuan, dan sebagai hari gembira untuk antar mengantar makanan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui kitab Ester ini kita semuanya masih dikuatkan untuk benar-benar menghidupi bahwa keselamatan kita hanyalah dari Tuhan Yesus Kristus. Jika pada khotbah minggu lalu penulis surat Ibrani sudah memberikan pengajarannya kepada kita bahwa keselamatan di dalam Kristus itulah keselamatan yang terbesar, itulah keselamatan satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita, Bapak Ibu. Dan pada ibadah keluarga malam hari ini, melalui sejarah bangsa Israel, khususnya dalam pengajaran melalui kitab Ester ini, kita juga dikuatkan, kita juga tetap dimampukan untuk menghidupi bahwa hanya Allah lah sumber keselamatan kita satu-satunya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Ester adalah seorang perempuan. Ester menjadi ratu, pengganti Ratu Wasti. Dia seorang perempuan yang sangat bijaksana, perempuan yang sangat menghormati kebangsaannya, dan perempuan yang dipakai Allah untuk menyelamatkan bangsa Israel dari kejahatan yang dirancang oleh Haman bin Hamedata, orang Agag itu, yang berniat untuk membasmi, membinasakan seluruh kaum Yahudi yang ada di kerajaan Ahasweros, Bapak Ibu, yang ketika itu memerintah sebagai raja. Bapak Ibu, melalui
Mordekai, pamannya Ester, dan juga Ester, sang ratu ketika itu, Allah menyelamatkan bangsa itu. Kalau kita tadi melihat dari ayat 15 sampai dengan ayat 19, Bapak Ibu, dalam hari yang ke-14 di bulan Adar, 300 orang dikalahkan oleh orang Yahudi yang ada di benteng Susan. Itu yang pertama, Bapak Ibu. 300 lawannya orang Yahudi itu dibasmi, dikalahkan oleh orang Yahudi. Lalu pada hari yang ke-13 dalam bulan Adar, dikatakan di luar benteng Susan, di daerah-daerah kerajaan Ahasweros, Bapak Ibu, ada 127 daerah, 75 orang pembenci orang-orang Yahudi berhasil dikalahkan. Bapak Ibu, kita dapat melihat yang pertama lewat firman ini, keselamatan, kemenangan yang diperoleh orang Yahudi ketika itu bukanlah karena kekuatan, kehebatan orang Yahudi. Semata-mata itu adalah karya keselamatan Allah yang memang setia menyelamatkan bangsanya Israel ketika itu, Bapak Ibu, melalui Ester dan Mordekai. Keselamatan itu nyata di tengah-tengah bangsa Yahudi. Mereka yang tadinya direncanakan, Bapak Ibu, sudah dikirimkan surat dari raja kepada pembesar-pembesar daerah, kepada bupati-bupati, surat yang dimeterai oleh cincin raja yang mengatakan, yang memerintahkan, dimanapun orang Yahudi berada, bunuhlah mereka. Tetapi Bapak Ibu, cara Tuhan menyelamatkan bangsanya melalui Ester sangat luar biasa. Kebijaksanaan Mordekai dan Ester berhasil, Bapak Ibu, memutarbalikkan yang tadinya sasaran kekalahan, sasaran pembinasaan itu adalah orang Yahudi, tetapi ketika Tuhan sudah bertindak, satu pun tidak ada yang bisa mengalahkan keselamatan daripada Allah itu. Israel atau orang Yahudi yang menjadi target pemusnahan, justru kemenangan ada pada orang Yahudi. 300 orang dikalahkan di benteng Susan. 75 orang dikalahkan di luar daerah kekuasaan yang lain. Semuanya itu bukan karena kekuatan Israel atau orang Yahudi, tetapi Allah yang sudah dan tetap setia berinisiatif untuk menyelamatkan bangsa pilihannya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam poin 1 ini, kita dalam hidup saat ini pun senantiasa dikuatkan bahwa keselamatan kita satu-satunya hanya dari Allah. Bapak Ibu yang kekasih, untuk itu janganlah kita mengabdikan diri kepada yang lain selain Allah. Janganlah kita takut atau hormat kepada yang lain selain Allah sumber keselamatan kita. Dan janganlah cara hidup kita justru kita condongkan kepada yang lain, Allah atau ilah lain. Tetapi sebagai anak Allah, kita harus tetap setia dan taat, karena Allah itulah sumber satu-satunya keselamatan kita. Ketika Allah itu menyelamatkan orang Yahudi pada masa Ester, Allah itu jugalah yang tetap setia. Dia tidak pernah berubah, kasihnya tidak pernah berkesudahan untuk menyelamatkan kita, anak-anak Allah, orang-orang percaya, pengikut-pengikut Kristus pada kehidupan saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah pandemi COVID-19 ini berhasil mengalahkan kita, Bapak Ibu? Apakah pandemi COVID-19 ini berhasil membinasakan kita, Bapak Ibu? Saya mengajak kita untuk sama-sama dengan tekad yang kuat mengatakan, pandemi tidaklah mampu mengalahkan kami. Pandemi tidaklah mampu membinasakan kami sebagai anak-anak Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan,
Kiranya apapun tantangan, apapun pergumulan, pandemika, sakit penyakit, ataupun yang lain yang sangat sulit kita hadapi, Allah sumber keselamatan kita, Allah yang setia, menguatkan kita, memberi kita penyertaannya, perlindungannya. Yang penting kita mau tetap setia kepadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari kemenangan itu dirayakan, disukacitakan oleh orang Israel sebagai hari raya Purim. Pada hari yang ke-14 dan hari yang ke-15 di bulan Adar, mereka harus memperingati hari itu di mana Allah menyelamatkan orang Yahudi, dan di dalam perayaan-perayaan itu dilakukan dengan sukacita, dilakukan dengan hari perjamuan di mana setiap orang dengan rasa hati yang bergembira mereka saling antar mengantar makanan. Mereka saling bersukacita, mereka bersyukur karena pada hari inilah Allah menyelamatkan orang-orang Yahudi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk itu di poin yang kedua, marilah kita tetap mengingat, marilah kita tetap mensukacitakan, dan marilah kita tetap mensyukuri hari keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Bapak Ibu, di manakah hari keselamatan itu? Kita sukacitakan, kita peringati, kita syukuri Bapak Ibu. Mungkin ada orang yang menjawab, ya ketika hari Natal, hari lahirnya Kristus, begitu. Atau ada yang menjawab ketika Yesus sudah mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau mengatakan, jika orang Yahudi diajarkan untuk tetap memperingati, mengenang hari raya Purim, hari raya kemenangan, keselamatan yang telah Tuhan Allah berikan bagi mereka, Bapak Ibu, hari keselamatan kita adalah ketika kita dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Disitulah Bapak Ibu kita sah sebagai anak Allah, kita sah diikutkan dalam karya keselamatan Allah. Saya, Bapak Ibu sekalian, pemuda-pemudi dan remaja bahkan sekolah minggu, kita diikutkan dalam baptisan kudus. Disitulah kita merayakan hari kebebasan, hari keselamatan, bahwa kita telah menjadi warga kerajaan sorga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sehingga makna baptisan itulah yang menguatkan kita untuk tetap menghidupi keselamatan yang telah Allah berikan melalui Kristus penebus kita kepada setiap kita masing-masing. Jadi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari tetap mensukacitakan hari keselamatan yang telah Tuhan berikan bagi kita. Mari tetap menghidupi makna-makna keselamatan itu dalam hidup personal kita, dalam hidup komunal kita, dalam setiap totalitas kehidupan kita. Kalaupun banyak tantangan Bapak Ibu, banyak duka, banyak kesakitan yang harus kita hadapi selama kita di dunia ini, tetapi Allah yang telah menyelamatkan orang Yahudi itu dengan berbagai caranya, itu jugalah Allah yang setia sampai saat ini, yang akan menyelamatkan kita dari apapun yang mencoba mengancam keselamatan jiwa kita. Amin, kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang setia menyelamatkan kami. Engkau Allah yang setia tetap memberkati, memelihara kehidupan kami sampai pada saat ini. Ajarkanlah kami ya Tuhan, bahwa kami hidup di dalam keselamatan yang daripada-Mu, bahwa kami hidup di dalam Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Untuk itu ya Allah, kami tidak akan takut, kami tidak akan gentar,
sekalipun banyak pencobaan, banyak tantangan, banyak kesakitan, bahkan penderitaan yang masih harus kami hadapi di dalam perjalanan hidup kami di dunia ini, kami mengandalkan Tuhan. Karena Engkaulah sumber kekuatan, sumber keselamatan bagi kami anak-anak-Mu. Berkatilah setiap keluarga yang beribadah pada malam hari ini. Tuhan mencukupkan apapun yang dibutuhkan masing-masing keluarga jemaat-Mu. Berkatilah setiap anak yang bersekolah, yang telah mendapat pekerjaan, atau yang sedang menanti pekerjaan, bahkan menanti pasangan hidupnya. Tuhan memberikan indah pada waktunya sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan hidup kami kepadamu, dalam Kristus kami berdoa. Amin.